Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dinamika Politik. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari Bang Opung, yang mana Bang Opung ini mengomentari sebuah video dari Pak Abraham Samad, yang mana baru-baru ini Pak Abraham Samad dengan lantang sekali menyebut bahwa Jokowi adalah teman saya, seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa, Pak Abraham Samad ini biasanya ya, seringkali menyebut, Bapak Jokowi ini dengan nama Mulyono. Kok akhir-akhir ini, beliau ini, berubah ya, kok malah menyebut Bapak Jokowi, itu pun, ditambah dengan teman saya, seperti itu. Dan yang kedua, Amin Rais juga biasanya, sering menyebut nama Bapak Jokowi dengan, nama Mulyono. Akhir-akhir ini Pak Amin Rais juga, menyebut, Jokowi ini dengan sebutan Mas Jokowi. Kayaknya para pembenci Bapak Jokowi ini mulai panik semenjak Bapak Jokowi resmi melaporkan para penuding ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Jokowi ini, ke pihak yang berwenang. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama, seperti apakah videonya? Langsung kita tonton. Kalian tahu, selain Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tipa belakangan ini menunjukkan kepanikannya, ada satu orang lagi yang betul-betul panik. Kalian perhatikan dulu ini. AS Amerika Serikat alias Abraham Samad. Kok panik dia, Bung? Apa hubungannya rupanya? Kita nggak tahu. Entah dianya di belakang orang ini semua. Ketika nanti dilakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwasanya salah satu di belakang kami adalah Abraham Samad. Loh, kok tahu, Bung? Kan orang ini bukannya bilang apa? Sejenisnya orang ini semua. Makhluk sejenis orang ini semua. Dr. Tipa, Rismon, Roy Suryo, Abraham Samad, Faisal Assegaf, Said Didu. Itu manusia-manusia sejenis. Berasal dari satu kandang yang sama. Dan kandang itu letaknya di RW 24. Nah, itu dia. Makanya aku bilang ya, ini udah mulai panik nih kawan ini. Ya, kita dengar dulu, kita dengar. Aku pengen apa namanya? Pengen ketawa dulu, puas dengan kepanikan kawan ini. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau
teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang, Apa katanya tadi? Teman saya Bapak Jokowi. Kemarin kalau nggak salah kau panggil nama beliau itu Mulyono. Kenapa setelah ada laporan polisi, kalian panggillah Bapak Jokowi? Teman saya Bapak Jokowi. Amin Rais begitu juga. Kemarin panggil Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Mengkerut kalian, mengkerut. Baru tahu kalian siapa beliau. Ya, kukului itu dulu kawan ini sebetulnya. Betul, ya. Kukuli itu dulu sampai kupas habis dulu ini. Yang pertama dia katakan apa? Ya, yang dia katakan adalah ya bahwasanya ini adalah pembungkaman. Kalah apa? Lapet pembungkaman Mbak Ihurmi. Pembungkaman seperti apa? Kalau mulut mereka ini nggak dibungkam, ya, memang betul-betul ini akan melahirkan Roy Suryo generasi kedua, Rismon generasi kedua, dan juga Tifa di generasi kedua. Jadi cara membungkamnya yaitu lewat laporan polisi. Pembungkaman. Terus yang kedua kau bilang apa? Kritik. Matamu itu kritik. Ya, dibilang pula ini adalah kritik yang konstruktif. Kalapa? Kau ngerti nggak apa itu konstruktif? Kau ngerti nggak apa itu destruktif? Kalau konstruktif itu artinya kritiknya membangun. Apa yang udah dibangun si Rismon? Diajak debat dia sama temannya itu marga apa itu kalau nggak salah itu marga, aduh lupa aku. Aduh, marga Situmorangnya itu marga apa itu lupa aku. Sama-sama dari Sumatera Utara. Ya, sampai sekarang pun juga nggak diterima itu. Lapek pulut. Taunya kau arti dari perbedaan dari konstruktif dan destruktif? Kau baca dulu kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Konstruktif artinya membangun, dan kalau destruktif itu artinya menghancurkan. Udah apa rupanya dibangun si Rismon? Dia acak-acaknya UGM itu. Dirusaknya kepercayaan masyarakat terhadap UGM. Dirusaknya juga kepercayaan masyarakat terhadap alumni UGM. Selama ini kami berpikir, ya, masyarakat berpikir bahwasanya alumni UGM itu adalah alumni, salah satu alumni yang terbaik. Ternyata kayak ginilah modelnya. Nasib mula Rismon. Setelah itu Roy Suryo. Apa yang dibangun dari Roy Suryo? Kritik apa? Kritik panci. Jadi kalau ngomong itu Abraham Samad, kau jangan asal gitu loh, ya. Sudah terjadi huru hara, ya. Sudah terjadi, alah kampret lah ini.